Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya ke Bu Adita. Bu Adita, tadi Pak Diki bilang begitu ya, kreativitas banyak orang itu luar biasa. Dilarang hari ini berarti mereka akan melakukannya sehari sebelum itu atau beberapa hari sebelum itu. Belajar dari atau berdasarkan hasil evaluasi pada momentum libur-libur sebelumnya yang kemudian jadi momentum juga untuk terjadi lonjakan atau gelombang COVID-19. Apa antisipasi yang dilakukan, Bu? Ya, yang pertama tentu kita akan intensifkan ya Mbak, yang namanya komunikasi dan edukasi publik ya, terkait dengan hal-hal bagaimana kita bisa menjaga situasi pandemik ini tetap bisa kondusif dan terkendali. Dan itu saya menekankan juga apa yang disampaikan oleh Pak Diki bahwa itu perlu partisipasi seluruh unsur ya, termasuk itu masyarakat sendiri. Di sini kami melihat bahwa komunikasi publik ini juga harus bisa menjadi sebuah komunikasi risiko. Artinya bahwa risiko-risiko bila terjadi peningkatan mobilitas dan bagaimana itu nanti dampaknya kepada masyarakat, karena ini kita harus mendekati dengan satu pendekatan yang bisa relevan ya kepada masyarakat. Bagaimana dampak dari lonjakan itu kepada mereka. Jadi saya rasa ini perlu dikondisikan sejak awal agar terjadi atau timbul kesadaran ya. Karena memang di satu sisi kita ada pendekatan struktural, tetapi jika itu kita bisa dekati dengan pendekatan yang lebih kultural, jadi ada edukasi, ada kesadaran yang timbul, ini tentu akan lebih mudah gitu. Karena kita bicara soal preventive actions, tidak kemudian melakukan tindakan setelah kejadiannya terjadi. Jadi ini yang sedang kami intensifkan, tentu bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk Kominfo, Satgas, juga kantor sekretariat Presiden. Jadi ini kerja bersama dan tentu kita akan mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga semua unsur yang ada di daerah gitu. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, ya tentu edukasi yang saya lihat sebenarnya sudah cukup baik ya, adalah tentang tetap menjaga protokol kesehatan. Ini situasi yang landai sekarang ini bisa dua hal sebenarnya. Satu hal kita lihat sebagai suatu situasi yang kondusif untuk bisa lebih melakukan mobilitas dan pemulihan ekonomi juga bisa terus berjalan. Tapi di sisi lain, jangan sampai ini membuat kita seolah-olah situasi sudah seperti dulu gitu. Sehingga yang namanya masker tidak perlu gitu. Yang namanya kumpul-kumpul masih silahkan saja gitu. Ini yang harus kita tetap jaga ya. Dan sekali lagi ini tidak mungkin kemudian pemerintah harus selalu mengingatkan dan melakukan pengawasan maupun law enforcement. Tetapi juga yang paling penting partisipasi masyarakat tadi gitu. Bahwa kalau mereka tidak taat prokes sebenarnya yang rugi ya akan Ya kembali kita juga kepada gitu ya. masyarakat juga. Jadi ada pendekatan-pendekatan edukasi semacam ini Mbak yang kita ambil momentumnya di awal-awal sekarang. Karena kalau kita bicara nanti sudah betul-betul masa Nataruhnya mungkin sudah terlambat ya. Jadi saat ini momentumnya, di samping kami di pemerintahan ini juga sedang mencoba merumuskan skema yang paling tepat untuk menangani mobilitas di masa Nataru ini seperti apa. Apakah skemanya seperti ketika kita menghadapi mudik kemarin? Nah, ini tentu harus dilakukan kajian dan menyesuaikan dengan situasi sekarang. Situasi sekarang mungkin berbeda ya dengan Natal tahun baru tahun yang lalu. Sekarang kita sudah ada vaksinasi, meskipun mungkin belum mencapai target yang ditetapkan, tapi setidaknya sudah cukup luas. Kemudian juga situasi sudah lebih landai. Kalau kita lihat tingkat kasus juga makin hari sepertinya makin kelihatan landai, tetapi tetap harus diwaspadai yang diingatkan oleh Pak Diki ya. Ada sekitar 100-115 kota dan kabupaten yang menunjukkan tren peningkatan. Jadi ini adalah hal-hal yang memang harus kami di pemerintahan rumuskan untuk bisa menetapkan skema yang paling tepat. Dan tentu belajar juga dari beberapa libur panjang yang terakhir yang Lebaran kemarin ya, bahwa sebenarnya kadang masyarakat ini ketika dilakukan pelarangan atau dilarang, itu biasanya malah ada perlawanan gitu ya. Ada keinginan untuk tetap bergerak meskipun ada larangan. Jadi ini juga jadi pelajaran kami Mbak, untuk menyusun sebenarnya seperti apa yang paling tepat untuk akhir tahun ini. Dan saat ini yang kami ambil adalah momentum untuk sosialisasi dan edukasi tadi. Saat begitu ini, Mbak Christian. baik. Bu Adita maupun Pak Diki bilang soal keterlibatan semua pihak ini juga malam ini Forum Christian membahas juga sebagai bagian dari kontribusi TVRI untuk bisa menjadi pihak yang terus-menerus juga memberikan sosialisasi pengetahuan kepada semua bahwa balik lagi sih kuncinya juga ada di masyarakat gitu ya, diberi pelonggaran
seluas apapun kalau memang kita bisa taat pada protokol kesehatan, vaksin secepatnya mungkin ya sampai vaksin penuh. Tadi syarat-syaratnya juga semakin lebih mudah lah bagi mereka yang sudah vaksin penuh untuk saat ini. Pak Diki ada ada satu sudut pandang terhadap beberapa syarat yang hari-hari ini kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya mengenai karantina bagi mereka yang berasal dari luar negeri yang hanya tinggal 3 hari saat ini. Di satu sisi itu dilihat sebagai sebuah pelonggaran yang membuka potensi besar untuk terjadi lagi lonjakan COVID-19. Kalau Pak Diki sendiri melihatnya seperti apa? Itu bentuk pelonggaran yang memperbesar peluang terjadi gelombang ketiga atau ada hal lain? Ya, jadi apapun tindakan itu kan tentu harus berbasis data terkini ya, riset sains. Dan pertama, vaksin itu berbasis riset itu bisa mengurangi masa karantina sampai setengahnya. Jadi yang tadinya 14 hari jadi 7 hari. Itu dari vaksin penuh gitu. Nah, kemudian ketika kriteria vaksin ini dikombinasikan dengan misalnya leveling transmisi dari negara asal. Levelingnya harus berdasarkan WHO kan ada 4. Misalnya dia di level 1 dan 2 itu udah relatif rendah risikonya. Jadi karena dia nggak ada kasus hampir 1 bulan berturut-turut. Kemudian yang kedua itu dia kasusnya di kasus impor. Kriteria kedua dikombinasi lagi dengan test positivity rate yang di bawah 1% dan angka reproduksi efektif yang di bawah 1. Itu 3 kriteria itu sudah membuat negara asal itu yang biasanya negara-negara itu bikin green list ya, daftar ama negara yang mau dibikin koridor travel dengan dia. Itu sudah cakupan maksudnya kategori sangat rendah risikonya. Nah, kemudian itu dikombinasi dengan yang juga kita sudah terapkan adalah bahwa traveler itu atau pelancong itu dia sudah divaksinasi penuh, kemudian PCR 3 hari sebelum keberangkatan juga negatif dan kedatangan negatif. Nah, itu kalau semua dikombinasikan, ini sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Fristian, itu sebetulnya nggak perlu ada karantina secara data yang ada saat ini. Jadi kalau dikatakan misalnya sekarang pemerintah mengatakan 3 hari, tinggal dilihat 3 itu dipakai nggak. Sebetulnya sejauh yang saya tahu belum yang 3 itu, yang negara asal tadi ya. Kalau itu dipakai aja, ya sebetulnya nggak perlu ada karantina. Gitu. Asal ketika datang dia juga PCR negatif. Tapi yang menjadi masalah adalah risikonya ada di kriteria 3 ini yang masih tampaknya belum, mungkin dalam waktu ke depan pemerintah juga akan merubah itu menjadi memakai itu. Masih kombinasi yang 3 ini. Dari 19 negara yang ada itu masih kombinasi, sehingga keharusan untuk menerapkan karantina menjadi tetap ada karena masih relatif lemah. Namun kalau bicara sekarang 3 hari, saya kira harus melihat juga dari mana negara asal dari si pelancong itu. Karena gini, kalau bicara semua kriteria itu saya satu tadi terlewat. Harus direct flight. Nggak boleh ada transit di negara yang beda lagi transmisinya. Kalau misalnya saya di Queensland ini level 1 transmisinya, saya pergi langsung ke Bali. Saya harusnya nggak usah karantina dengan semua syarat tadi itu. Tapi dan kalau itu transit, sudah diterapkan. Skandinavia udah nerapin itu dan aman, Mbak Christian, karena berbasis sains. Oke. Itu membuat lebih jelas kenapa kemudian ada perubahan aturan itu gitu ya. Tadi soal kenapa akumulasi dari vaksin penuh atau baru satu dosis vaksin kemudian ditambah dengan tes PCR itu mudah ada hitung-hitungan ternyata di kajian epidemiologi begitu ya. Bu Adita, bagaimana dengan para stakeholder penyedia jasa transportasi? Karena kan satu masyarakat, iya kita sepakat harus semua berkontribusi, tapi juga penyedia jasa transportasi bagaimana komitmen mereka? Tentu komunikasi terus dijalin oleh Kementerian Perhubungan ya. Ya, para stakeholders khususnya operator, baik operator prasarana maupun sarana dan juga asosiasi, ini saya rasa juga satu komunitas stakeholders yang sangat penting ya, dalam rangka kita terus menjaga situasi pandemik ini tetap kondusif. Artinya begini, ketika kami membuat ketentuan-ketentuan mengenai transportasi dan syarat perjalanan,
Ini target syarat perjalanan sebenarnya ini kan kepada calon penumpang ya, dan itu adalah anggota masyarakat luas. Tetapi bagaimana ini diimplementasikan baik di prasarana seperti di bandara, di terminal, di stasiun, pelabuhan, dan juga ketika sudah masuk di moda transportasinya, ini adalah juga butuh peran dari para operator. Mereka lah yang berinteraksi langsung dengan penumpang ya. Dan bagaimana sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan tadi pun ini perlu peran besar dari mereka. Mereka yang menjual tiketnya, mereka yang kemudian punya customer service-nya. Di sinilah sebenarnya fungsi komunikasi dan sosialisasi itu juga perlu dijalankan oleh para operator. Dan ini selalu kami tekankan, dan juga di dalam surat edaran Kementerian Perhubungan itu, sebenarnya pengaturan dan apa saja yang harus dilakukan oleh operator sudah tercantum secara jelas. Jadi ini semacam petunjuk teknis bagi operator, apa saja yang mereka harus lakukan dan apa saja yang harus dipatuhi dalam rangka menjaga agar simpul-simpul transportasi dan perjalanan dengan transportasi umum ini tidak menimbulkan potensi penularan dan aman bagi para penumpangnya. Ini satu hal yang sangat penting, Mbak. Dan yang kedua, kalau dari sisi bagaimana perusahaan bisa terus survive, ini juga tentu kami sangat concern terhadap hal ini. Jadi sebenarnya ini semua berbanding lurus ya. Jika mereka betul-betul bisa menjaga protokol kesehatan di prasarana maupun sarana, masyarakat juga makin percaya kepada transportasi umum dan lebih memilih transportasi umum apapun itu modanya. Sebenarnya ini manfaatnya juga untuk mereka juga, untuk pengelolanya juga, untuk operator ya. Sehingga ini imbal balik gitu. Ya. Kalau mereka tidak patuh ya ujungnya yang akan kena imbas juga mereka operator ya sendiri. Karena mereka masyarakat makin tidak percaya gitu untuk naik kendaraan umum. Nah, inilah yang kami selalu tekankan. Dan juga tentu sama-sama ini sekali lagi ini adalah kolaborasi ya. Baik. Jadi kita ingin kita bergerak bersama dan penumpang juga tetap merasa aman dan nyaman meskipun bergerak atau bermobilitas di situasi yang masih pandemik di tengah pandemi saat ini. Tadi sampai disebut juknis ya, petunjuk teknis. Lantas bagaimana dengan pengawasannya? Nanti juga saya akan tanyakan ke Pak Diki, kalau Juni ya, jelang Juni lalu itu kita ada varian Delta. Apalagi mungkin hal-hal yang perlu diketahui oleh publik mengenai perkembangan dan jangan-jangan ada mutasi dari COVID-19. Ini penting sekali untuk diingatkan dan diberitahukan kepada kami semua. Tapi kami harus jeda, usai jeda di Forum Prestia.